Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura menjadi fakultas ekonomi dan bisnis yang unggul di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang berkarakter akhlakul karimah. Tenaga pendidik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 60% telah menyelesaikan pendidikan di jenjang S3 di dalam negeri maupun luar negeri, dan sebagian juga sedang melaksanakan studi S3 di dalam negeri maupun di luar negeri. Sarana perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2019 ini telah memiliki gedung baru yang lebih representatif dengan jumlah kurang lebih ada 24 ruang kelas. Di tunjang laboratorium ada kurang lebih ada 13, yaitu diantaranya laboratorium perbankan konvensional, laboratorium perbankan syariah, laboratorium keuangan pasar modal, laboratorium kuantitatif, laboratorium akuntansi sektor publik, laboratorium perpajakan, perencanaan pembangunan, akuntansi keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, forensik, dan statistik. Keunggulan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura dibandingkan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kampus yang lain adalah ingin mengembangkan keilmuan yang berbasis pada local wisdom, yaitu diantaranya misalnya ingin mengembangkan pariwisata lokal, pariwisata syariah, kemudian ekonomi kreatif seperti pembatik yang ada di Pulau Madura ini, kemudian seperti jamu lokal Madura. Untuk mata kuliah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura memiliki ciri khas, ada 3 mata kuliah, yaitu MKS, mentalitas, kemudian mata kuliah kreativitas, dan mata kuliah sosiologi kritis. Diharapkan dari 3 mata kuliah yang unik ini, para mahasiswa ini memiliki pembeda dibandingkan mahasiswa dari lulusan yang lain. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kompak, kompetitif, optimis, mandiri, profesional, dan akhlakul karimah. Jurusan manajemen sejauh ini bekerja sama dengan beberapa lembaga eksternal seperti lembaga sertifikasi profesi yang sudah berjalan sekitar 3 tahun ini, yaitu lembaga sertifikasi profesi manajemen sumber daya manusia universal dan lembaga manajemen kewirausahaan. Ini akan memberikan sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa untuk menambah kontribusi di dalam surat keterangan pendamping ijazahnya. Karena nilainya sangat tinggi. Kenapa? Karena ini kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Prodinya ada 3. Pertama S2 atau program magister, yaitu magister manajemen, dan akreditasinya B. Insya Allah kami punya semacam target untuk periode ke depan, targetnya adalah akreditasinya A. Yang kedua, prodi manajemen S1, kebetulan alhamdulillah sudah mendapatkan akreditasi A. Dan yang terakhir adalah prodi D3 entrepreneur atau D3 kewirausahaan, yang kebetulan masih proses akreditasi. Insya Allah tahun depan akreditasinya B juga. Namun kami untuk meningkatkan lembaga kami terkait dengan prodi-prodi di jurusan manajemen, kami jurusan manajemen mempunyai program untuk proses ISO 9001-2015, dan tahun depan kami akan proses QA terkait dengan bagaimana rekognisi jurusan manajemen untuk di masyarakat. Jurusan manajemen, Keep smile together.
Program studi D3 Entrepreneurship merupakan bagian dari jurusan manajemen, memiliki sarana dan prasarana penunjang pembelajaran dan kegiatan mahasiswa seperti Unit Pelayanan Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pusat Bahasa Universitas Trunojoyo Madura, Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura, Sarana Ibadah Masjid Nurul Rahman Universitas Trunojoyo Madura, Klinik Kesehatan, Ruang Baca Fakultas, Jaminan Mutu Fakultas dan Jurusan, Ruang Dosen, Ruang Kelas, Laboratorium yang meliputi laboratorium simulasi usaha, Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, Laboratorium Manajemen Sumber Daya Manusia, Laboratorium Manajemen Pemasaran, Sekretariat Himasib, Program studi D3 Entrepreneurship menghasilkan alumni yang berkualitas, inovatif, dan mandiri. Keripik ikan pinggir sering ini adalah keripik ikan yang berbahan baku dari hasil laut. Ada beberapa macam ikan yang dijadikan keripik di pinggir sering ini. Di antaranya adalah ikan lidi, ikan sebese, dan ikan reke. Awal yang dilakukan untuk menjadi sebuah produk seperti ini yaitu memilih bahan baku yang cocok untuk dijadikan bahan produksi, yang tentunya yang sangat baik. Kedua, setelah memilih bahan baku, baru proses selanjutnya adalah dicuci, kemudian difilet terlebih dahulu untuk ikan cuu dan ikan rengkek. Untuk ikan sebese tidak perlu difilet karena memang bentuk ikannya, bahan bakunya memang tipis. Terus setelah itu dilakukan penjemuran. Penjemuran itu kira-kira 1 hari full karena cuaca panas gitu.
Ramdhani. Dia adalah Ramdhani dengan usaha budirnya. Kita tanya sekarang, apa sih, bagaimana sih memulai bisnis hingga sekarang sudah ada 8 counter ya? Gimana? Awalnya saya kuliah di Universitas Raja Madura dengan jurusan D3 Entrepreneur, di mana itu kita diajarkan sebagai bagaimana caranya kita menjadi wirausaha. Awalnya saya memulai bisnis dengan menjual keripik kentang yang mereknya adalah Om Laknat, dan itu berjalan selama saya kuliah. Di samping itu saya juga berusaha untuk bayar kuliah dengan uang laba yang saya dapatkan. Untuk teman-teman jangan pernah menyerah, dan sebaiknya kita belajar. Ada baiknya kita kuliah sambil belajar berbisnis. Dengan begitu kita dapat menggali potensi diri, dan apabila kita bisa membangun bisnis tentu tidak mudah, tapi saya berpesan jangan pernah menyerah dan terus berusaha, karena apabila kita dapat sukses dengan menjadi wirausaha, secara tidak langsung kita dapat mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia, dan itu sangat baik sekali untuk kita dan untuk bangsa tentunya. Program studi D3 Entrepreneurship ceria, kreatif, excellent, responsif, inovatif, dan adaptif.